Oke teman-teman, waktunya horor maning. Kali ini dari negara Prancis nih. Filmnya tuh kayak di luar nalar gitu teman-teman. Tapi emang bikin penasaran sih. Oke, kita mulai aja ya. Inilah film tahun 2015, Evolution. Film dimulai dengan sebuah pemandangan dari biota laut dan terumbu karang. Sangat amazing sekali teman-teman. Malah seperti film dokumenter gitu. Seorang anak laki-laki tampak sedang menyelam ke suatu objek yang menarik perhatiannya. Anak itu bernama Nicholas. Ia lalu mengamati objek misterius itu, yang ternyata tampak seperti mayat anak laki-laki dengan seekor bintang laut menutupi perutnya. Bocah itu kemudian kembali ke permukaan dan berjalan menyusuri pantai yang berbatu karang. Setelah itu ia berlari hingga sampai ke sebuah pemukiman. Sementara itu di dalam rumah Stella sedang memasak makanan. Stella kemudian menuju kamar Nicholas, tapi si bocah masih main di luar. Akhirnya Nicholas pun sampai di rumah dan langsung cerita ke Stella kalau ia habis lihat mayat di dalam air. Tapi Stella malah menganggap Nicholas itu salah lihat. Stella lalu memperingatkan Nicholas agar jangan lagi nyelam di laut karena berbahaya dan ia bisa saja tenggelam. Nicholas lalu menggambar di buku tulisnya apa yang barusan ia lihat di dalam laut. Teman-temannya memanggilnya dari luar untuk ngajakin main. Nicholas bilang ke teman-temannya kalau ia barusan lihat mayat di dalam air. Tapi teman-temannya malah nganggep dia lagi ngibul. Mereka mengira Nicholas udah takut main di luar. Teman-temannya lalu mengubur bangkai hewan laut di dekat rumahnya. Karena penasaran, Nicholas akhirnya keluar dan melihat bangkai itu, yang kelihatannya seperti lobster tapi bentuknya aneh gitu. Beruang sendiri juga nggak tahu itu hewan apa teman-teman. Mungkin di restoran-restoran Jepang hewan kayak gini malah disantap ya. Nicholas sempat menyentuh bangkai itu dengan jarinya. Rasanya dingin-dingin empuk kali ya. Nicholas lalu kembali ke kamarnya dan mulai menggambar lagi. Stella kemudian datang dan membawakannya obat. Obatnya tampak seperti tinta cumi-cumi gitu deh. Mereka lalu ngobrol sebentar tentang hewan kadal dan bintang laut. Stella kemudian bilang, ia sempat khawatir waktu Nicholas pergi main. Akhirnya Stella bertanya tentang lokasi di mana tepatnya Nicholas menemukan mayat. Keesokan paginya, barulah Stella menyelam di lokasi. Sementara Nicholas dan kawan-kawannya menunggunya di pantai. Stella kemudian muncul ke permukaan dengan seekor bintang laut di tangannya. Tapi ia bilang kalau nggak ada mayat di sana. Karena penasaran, Nicholas diam-diam menyelam lagi sendirian di tempat itu. Ternyata benar, mayatnya udah nggak ada teman-teman. Jangan-jangan udah habis disantap bintang laut ya. Dan tempat itu kini udah ramai dengan ibu-ibu yang lagi mandiin anak-anak mereka. Stella mencari Nicholas kemana-mana. Dan akhirnya, ia melihat Nicholas lagi ngumpet di antara batu-batu karang. Tapi Nicholas malah buru-buru nyelam lagi ke air, sehingga tangannya tergores batu dan terluka. Untungnya Stella sempat menariknya lagi ke permukaan, dan mereka kembali ke daratan. Seorang perawat menjahit tangan Nicholas yang sobek. Namun anehnya, wajah perawat itu mirip banget sama Stella. Atau jangan-jangan kembarannya Stella ya. Dan anehnya lagi, perawatnya itu seperti selalu standby di pantai gitu ya. Harusnya kan yang jagain pantai itu pasukan Baywatch. Ya nggak coy? Pada malam harinya sebelum tidur, Nicholas sempat ngeliatin tangannya yang terluka. Sementara di pulau itu, para wanita keluar dari rumah masing-masing dengan lampu sentir di tangan. Sepertinya mereka mau ngumpul di suatu tempat. Nicholas mengalami mimpi yang gak enak malam itu ketika para wanita berbondong-bondong menuju ke pantai. Sepertinya penganut sekte apa ya mereka ini teman-teman. Dan kemudian tampak seorang wanita lagi menggendong seorang anak yang terbungkus kain. Wajahnya juga mirip Stella teman-teman. Bahkan semua wanita di sana wajahnya mirip Stella semua dan tanpa ekspresi apa-apa gitu. Keesokan paginya, Nicholas kembali ke pantai, di mana para wanita juga mandiin anak-anak mereka. Di rumah pada nggak punya kamar mandi apa ya? Nicholas dan teman-temannya menemukan seekor bintang laut berwarna merah di sana. Ia sepertinya trauma sama hewan itu. Tapi seorang temannya malah ngeledek kalau dia itu cemen. Nicholas nggak terima dan akhirnya ngajakin gelut temannya itu sampai ibu mereka misahin. Merasa jengkel, Nicholas lalu memukul-mukul bintang laut itu dengan batu. Stella melihat Nicholas yang lagi ngamuk, tapi hidung si bocah malah mimisan. Sesampainya di rumah, Nicholas menaruh bintang laut malang itu ke dalam mangkok kaca berisi air. Kemudian ia makan. Kira-kira makanannya itu apa ya teman-teman? Kayak bubur something gitu. Agak-agak enek sih liatnya. Si Stella lalu ngawasin si bocah yang lagi makan. Wah, ngeri. Harus habis berarti ya. Keesokan harinya, Stella ngajakin Nicholas ke suatu tempat. Di sepanjang jalan itu juga ada Stella-Stella yang lain bersama anaknya. Ternyata tempat itu semacam rumah sakit dan Nicholas harus opnam di sana. Sang dokter menyuruh Stella untuk pergi. Ketika Nicholas akan disuntik, dokter sempat nanyain tentang benda yang digambar Nicholas tempo hari. Lah, kok dokternya bisa tahu ya? Nicholas menjawab bahwa ia menggambar bintang laut. Suster lalu mengambil sampel darah Nicholas. Si bocah malah nanyain ke dokter, apakah ia akan mati jika diambil darahnya. Tapi si dokter dan si suster cuman diam aja.
Suster lalu membawa Nicholas ke kamar mandi. Nicholas bilang kalau ia bisa mandi sendiri. Namun si suster menjawab lebih enak kalau dimandiin sama dia. Nah, kalau ini beruang setuju teman-teman. Ya. Suster itu lalu menemukan buku tulis berisi gambar-gambar Nicholas di saku celananya. Sepertinya cuman ada gambar-gambar biasa layaknya gambar bocah seumuran itulah ya. Tapi setelah mandi, Nicholas malah dibawa ke meja operasi, di mana ia mendapat suntikan di perutnya. Kemudian scene beralih di suatu tempat di pantai, di mana seorang wanita terlihat sedang memakan seekor bulu babi mentah-mentah. Bukan bulu babi yang itu ya teman-teman. Ini sejenis hewan laut yang termasuk makanan mewah di restoran loh. Kalau buat beruang, ayam penyet itu udah mewah banget teman-teman. Setelah obat biusnya habis, Nicholas terbangun. Sementara itu para suster sedang menonton video tutorial operasi sesar. Keesokan paginya, seorang bocah bertanya pada anak-anak yang dirawat di sana. Sebenarnya mereka ini sakit apa sih? Nicholas menjawab bahwa ia juga nggak ngerti kenapa dirawat di sana. Nicholas lalu keluar dari kamarnya. Di koridor, ia berpapasan dengan seorang suster yang tersenyum kepadanya sambil megangin perut. Tiba-tiba Stella muncul di belakang Nicholas dan langsung mengajaknya pulang ke rumah. Setibanya di rumah, lagi-lagi Nicholas harus minum obat sebelum tidur. Tapi Nicholas pura-pura tidur malam itu. Ia mendengar Stella keluar dari rumah. Dan kemudian ia juga keluar lewat jendela. Nicholas kemudian menyelinap ke kamar temannya dan memberitahunya kalau para ibu-ibu menyembunyikan sesuatu dari mereka selama ini. Ia lalu mengajak temannya itu untuk ikut bersamanya menuju pantai. Nicholas sebetulnya dalam hati juga takut teman-teman. Tapi ia penasaran ingin lihat apa yang dilakuin para wanita itu. Di tengah jalan, temannya malah ngeper dan balik ke rumahnya. Sehingga Nicholas kini jalan sendirian. Tapi apa coba yang ia temuin di pantai? Apakah pesta wik-wik? Ya mungkin semacam itulah ya. Tapi kan nggak ada cowok dewasa di sana. Lah terus pada ngapain coba? Wanita-wanita itu pada geletakan di pantai. Mereka nggak pakai baju dan saling melumuri tubuh mereka satu sama lain dengan sesuatu seperti minyak. Jadi glowing-glowing gimana gitu teman-teman. Para wanita itu tampak merintih dan mengerang kayak orang lagi. Bahkan Stella sempat ngelihat Nicholas di sana. Pokoknya bener-bener pemandangan yang ngeri-ngeri sedap lah. Setelah itu Nicholas buru-buru balik ke rumah dan langsung ke tempat tidur. Gue yakin bakal kebayang terus nih bocah. Untuk anak seumuran dia pasti udah trauma teman-teman. Kalau enggak ya pasti sabun di kamar mandi bakal cepet habis. Ya enggak coy? Kemudian Nicholas mendengar Stella kembali ke rumah. Ia lalu mengintipnya di kamar mandi. Tampak di punggung Stella seperti ada bekas dicupang gitu apa ya. Keesokan harinya Nicholas diajak lagi ke rumah sakit. Di sana perutnya diperiksa pakai USG. Memangnya ada apa di perutnya ya? Wah, bikin tambah merinding aja teman-teman. Stella lalu ninggalin Nicholas di rumah sakit. Tapi kali ini ia ditaruh di bangsal yang berbeda dari sebelumnya. Setelah para suster pergi, Nicholas dan anak-anak di sana lagi-lagi ngobrol tentang sebenarnya mereka ini sakit apa sih. Sementara itu di ruangan lain seorang suster sedang mengamati seonggok janin. Jabang bayi nih bro. Ia lalu menaruh janin itu di sebuah toples. Toples itu kemudian disatukan di tempat yang juga sudah ada janin-janin lain di sana. Wow, suster itu lalu menghampiri Nicholas. Ia mengamati gambar-gambar di buku tulisnya. Tapi Nicholas kebangun. Sang suster akhirnya mengembalikan bukunya dan juga memberikan sebatang krayon. Nicholas kemudian menggambar sebuah biang lala. Keesokan harinya, Nicholas menggambar lagi. Kali ini ia menggambar wajah suster yang tadi malam. Tapi anak-anak yang lain di bangsal itu tampak lemas. Perut mereka pun membuncit. Tiba-tiba seorang suster masuk ke ruangan dan bilang kalau ada seorang anak yang telah sembuh. Sembuh atau malah mati nih. Kemudian Stella dan ibu-ibu yang lain datang menjenguk. Tebak apa coba oleh-oleh yang mereka bawa? Yap, bubur berwarna hijau yang bikin enak. Kali ini dengan ekstra mie kayaknya ya. Thank you moms. Stella mengambil buku gambar Nicholas dan melihat ada gambar seorang suster. Nicholas berusaha merebut kembali bukunya. Namun Stella marah dan ia bilang kalau anak itu harus nurut sama ibunya. Nicholas langsung membalas bahwa Stella bukanlah ibunya. Nice. Setelah itu Nicholas langsung diikat di stretcher dan dibawa ke ruang dokter. Di sana, ia disuntik obat penenang. Nicholas kemudian tertidur dan bermimpi lagi nyelam di dasar laut. Ia lalu terbangun dan memandang langit-langit. Anak-anak yang lain mengelilingi tempat tidurnya, tapi nampaknya Nicholas nggak merespon. Salah seorang anak kemudian membuka buku gambarnya. Tapi ternyata gambar-gambarnya udah disobek semua, kecuali satu, gambar sang suster. Salah seorang anak mulai berbicara tentang di mana ibu mereka yang asli berada, tapi para suster langsung masuk dan bubarin mereka. Kasihan sekali anak-anak itu ya teman-teman. Para suster kembali menonton video tutorial bedah sesar.
Mereka tampak serius banget ketika melihat dokter di video sedang mengeluarkan jabang bayi dari perut. Kemudian, suster yang kemarin malam kembali menghampiri Nicholas. Ia lalu duduk di tepi tempat tidurnya, tapi kali ini si Nicholas udah nggak mau gambar lagi. Sang suster lalu menyemangatinya. Sayangnya, Nicholas udah malas aja gitu. Akhirnya ia mau gambar lagi setelah sang suster mengembalikan gambar-gambar lamanya. Namun hidung Nicholas malah mimisan lagi. Kenapa ya si Nicholas ini, teman-teman? Setelah itu, perut Nicholas di USG lagi. Ternyata ada janin di perutnya, teman-teman. Oh my god. Selama proses USG jelas sekali kalau Nicholas merasa nggak nyaman. Tapi sang suster berusaha menenangkannya. Selesai USG, Nicholas diantar lagi ke bangsalnya. Kemudian sang suster memberitahunya sebuah rahasia. Ia memperlihatkan foto-foto wanita yang punggungnya ada seperti bekas cupangnya. Wah, kalau ini sih Nicholas udah tahu. Kan dia pernah ngintip Stella pas di kamar mandi. Kurang greget nih rahasianya. Harusnya tuh dijelasin kenapa bisa ada janin di perut Nicholas. Si suster lalu mengajak Nicholas ke pantai. Di sana ia membuka bajunya dan memperlihatkan punggungnya yang juga ada bekas cupangnya. Setelah itu mereka nyelam ke air berdua. Namun si suster menahan Nicholas di dalam air agak lama. Akibatnya Nicholas pun lemas kehabisan napas. Sang suster lalu menariknya lagi ke darat dan memberikan CPR. Nicholas lalu terbatuk dan sadar, tapi si suster malah menangis. Nggak ngerti deh, ini maksudnya apa ya? Kemudian seekor bintang laut naik ke perut Nicholas. Hewan itu lalu menyentuh pusarnya. Tiba-tiba Nicholas terbangun di tempat tidur. Ternyata itu semua mimpi. Beneran mimpi nggak sih? Ia lalu berlari ke kamar lain. Di sana, ia menghampiri seorang anak laki-laki yang terbaring lemah. Nicholas lalu memegang perut anak itu dan bilang bahwa ia bisa merasakan sesuatu di dalamnya. Nicholas lalu menekan perut si bocah agak keras sehingga ia pun muntah. Nicholas segera kabur dari sana. Ia kemudian menemukan sebuah akuarium besar berisi cairan. Di dalamnya ada tubuh seorang anak, tapi ia nggak tahu anak itu masih hidup apa enggak. Tiba-tiba seorang suster muncul di belakangnya. Suster itu lalu memanggil rekan-rekannya dan bilang kalau Nicholas sudah ketemu. Nicholas langsung dibawa ke meja operasi dan setelah dioperasi ia juga dimasukkan ke dalam akuarium berisi cairan. Nicholas kemudian tersadar dan melihat ada 2 jabang bayi menempel di perutnya. Hah? Apa-apaan nih? Jadi si bocah habis ngelahirin gitu. Setelah itu Nicholas dibawa keluar dari akuarium. Keesokan harinya, ia dan Stella duduk berdua di pantai. Kemudian Stella mengajaknya nyelam ke air. Stella membantu Nicholas bernafas selama mereka berada di dalam laut. Tapi Nicholas gak kuat lama-lama di air, sehingga ia akhirnya naik ke permukaan. Kemudian Nicholas terbangun di sebuah perahu. Stella lalu memberinya minum air tawar. Tapi setelah itu Stella malah nyebur lagi ke air, sehingga Nicholas memanggil-manggil namanya. Hah? Ceritanya gimana sih ini? Si Stella terus kabur gitu, balik ke pulau wanita yang ada cupangnya. Membagongkan juga nih film. Nicholas terombang-ambing sendirian di perahu. Tapi kemudian ketika ia mengamati keadaan sekitar, ia melihat pemandangan sebuah kota yang dipenuhi cahaya lampu. Dan filmnya selesai. Sudah gini aja nih. Kok endingnya kayak ngambang gitu ya teman-teman? Nggak jelas asal-usul para wanita di pulau itu dari mana. Terus anak-anak yang di sana juga, mereka beneran anak wanita-wanita itu atau diculik dari mana ya? Alah, embulah, Beruang juga bingung teman-teman. Oke teman-teman, makasih udah menonton video ini sampai selesai. Beruang harap teman-teman enjoy ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Serta sampai jumpa di video-video yang akan datang. Hasta la vista, baby.